Mentari telah terbit lagi di timur. Tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji syukur Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, hidup manusia itu bergaul. Dari sanalah melakukan kontak dan mengenal orang lain. Kita bisa tahu kepribadian dan watak orang lain lewat proses pergaulan. Kita tahu si A rajin dan jujur, sedangkan si B responsif dan baik hati. Di samping kita mengenal tentang watak dan kepribadian orang lain, lahir pula keinginan membandingkannya dengan diri sendiri. Kita bisa terkagum-kagum manakala melihat ada kelebihan-kelebihan seseorang. Sementara itu, kita sadar kita sendiri tidak memilikinya. Tapi, bisa juga seseorang bangga, bahkan arogan, bahwa dirinya sendirilah yang punya kelebihan. Proses melihat dan menilai ini wajar, normal, bahkan bisa menjadi media pembelajaran. Sayangnya saudaraku, ketika dalam menjalani pergaulan, pengenalan, dan penilaian, muncul sikap yang hanya melihat orang lain pada sisi kekurangannya saja, yang di-zoom sisi kelemahannya. Lalu dilanjutkan dengan merasa dirinya saja yang baik. Yang buruk ada pada orang lain, yang baik ada pada dirinya. Inilah yang perlu diwaspadai. Sebab kita bisa terjatuh pada mengecilkan arti kelebihan yang dimiliki orang lain. Dirinya kemudian ditempatkan selalu pada posisi lebih baik, lebih hebat, lebih unggul. Ketika terperangkap pada model penilaian atas orang lain seperti itu, maka sadar atau tidak sadar, itulah praktek menghakimi orang lain. Orang lain senantiasa dicap buruk, jelek. Istilah populer stigmatisasi. Saudaraku, orang yang suka menghakimi bisa asik melihat orang lain melulu pada sisi negatifnya. Seiring dengan itu, lupa bahwa dirinya sendiri mempunyai kekurangan juga. Tuhan Yesus tidak merestui sikap suka menghakimi orang lain. Karena jika sikap demikian diterapkan pada diri sendiri, akan tersingkaplah
kelemahan diri sendiri. Dan itu merusak relasi daripada menyehatkan relasi dengan orang lain. Bisa terjadi konflik daripada harmoni. Bahkan Tuhan Yesus mencela tindakan demikian sebagai hal yang munafik. Saudaraku, bagaimanapun orang lain adalah ciptaan Tuhan. Bahkan kita semua manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Tidak ada manusia pada dirinya seluruhnya buruk. Memang, lantaran salah memilih jalan hidup, ada yang tersesat, ada yang jahat, ada yang nakal, ada yang tidak setia. Tapi, hati nurani yang Tuhan ciptakan pada setiap manusia menjadikan manusia tetap mengenal dan mempunyai kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga sikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain tertanam terus dalam diri kami, bukannya merendahkan dan menghakimi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat menyongsong hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.